Baik, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhriken Pranata, mahasiswa Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai pembiayaan infrastruktur dengan studi kasus proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WUS di Indonesia. Untuk outline-nya sendiri, antara lain ada deskripsi proyek, tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan proyek, opsi pembiayaan yang tersedia dalam proyek, dan keputusan akhir yang diambil dalam pembiayaan proyek. Untuk deskripsi proyek secara umum, yaitu Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WUS merupakan proyek strategis nasional pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi kereta berkecepatan tinggi dengan panjang jalur 142,3 km dan kecepatan hingga 350 km per jam. Waktu tempuh Jakarta-Bandung kini hanya sekitar 36 sampai 40 menit. Proyek ini dijalankan oleh PT KCIC, kerjasama antara BUMN Indonesia dan perusahaan Tiongkok, dengan total investasi sekitar 7,3 miliar US dollar, mulai dibangun sejak 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. WUS menjadi simbol transformasi Indonesia menuju sistem transportasi modern dan efisien. Nah, untuk data proyek, antara lain ada nama proyek yaitu Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WUS, lokasi di Indonesia, tepatnya di DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Panjang jalur kurang lebih 142,3 km dan waktu tempuh kurang lebih 36 sampai 40 menit. Kecepatan operasional hingga 350 km per jam. Dan untuk penyelenggaranya PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Dan untuk konsorsiumnya dari Indonesia ada PT Wijaya Karya Persero, PT KAI, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara 8. Dan dari Cina itu ada China Railway International atau CRI dan China Railway Group Limited atau CRAC. Total nilai investasi itu sekitar 7,3 miliar US dollar setara dengan 113 triliun. Groundbreaking Januari 2016 dan operasional komersial Oktober 2023. Tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yaitu pembangunan proyek infrastruktur berskala besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung tidak terlepas dari berbagai tantangan multidimensi yang berdampak langsung terhadap waktu, biaya, dan kualitas proyek. Dalam konteks ini, tantangan pembiayaan menjadi aspek krusial yang menentukan kelangsungan dan keberhasilan proyek. Tiga tantangan utama yang dihadapi mencakup pembengkakan biaya atau cost overrun, keterlambatan jadwal atau schedule delay, dan serta resiko politik dan regulasi. Berikut penjelasan secara komprehensifnya. Untuk pembengkakan biaya atau cost upfront, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami peningkatan biaya dari estimasi awal, yaitu 6,7 miliar US dollar menjadi lebih dari yaitu 7,3 miliar US dollar. Kenaikan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang umum terjadi dalam proyek infrastruktur besar, namun tetap memberikan tekanan besar terhadap skema pembiayaan yang telah direncanakan. Dan untuk faktor penyebab cost overrun, yaitu antara lain ada kenaikan harga material konstruksi, terutama baja, beton, dan komponen mechanical electrical, akibat inflasi global dan gangguan rantai pasok. Dan revisi desain teknis seperti perubahan trase jalur, penambahan terowongan, dan peningkatan spesifikasi stasiun dan sistem persinyalan. Keterlambatan pembebasan lahan, terutama di wilayah padat seperti Karawang dan Purwakarta, menyebabkan
idle tim, dan klaim kontraktor. Serta dampak pandemi COVID-19 seperti gangguan logistik, pembatasan tenaga kerja, dan biaya tambahan untuk protokol kesehatan. Dan untuk tantangan keterlambatan jadwal atau schedule delay, yaitu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung awalnya ditargetkan selesai pada tahun 2019, namun baru beroperasi secara komersial pada Oktober tahun 2023. Keterlambatan selama hampir 4 tahun ini memicu pembengkakan biaya yang menunda pengembalian investasi, sehingga memperbesar risiko finansial dan menurunkan efisiensi proyek secara keseluruhan. Dan untuk faktor penyebab keterlambatan antara lain yaitu hambatan dalam pembebasan lahan seperti resistensi masyarakat, tumpang tindih data kepemilikan, dan ketidaksinkronan antar lembaga. Lambatnya pencairan pinjaman dari China Development Bank atau CDB yang mengganggu arus kas proyek dan pembayaran kontraktor. Dan kompleksitas koordinasi lintas negara akibat perbedaan budaya organisasi, sistem manajemen, dan pengambilan keputusan antara BUMN Indonesia dan mitra dari Tiongkok. Dan untuk tantangan dalam pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari unsur risiko politik dan regulasi, aspek politik dan regulasi menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Meski awalnya dirancang dengan skema business to business atau B2B tanpa dana APBN, pemerintah akhirnya mengalokasikan penyertaan modal negara atau PMN sebesar 4 triliun melalui PT KAI. Akibat pembengkakan biaya, hal ini menunjukkan adanya ketergantungan pada keputusan politik dan birokrasi yang turut memperbesar risiko ketidakpastian proyek. Nah, untuk faktor risiko politik dan regulasi, antara lain ada ketergantungan pada keputusan politik seperti pencairan PMN dan dukungan percepatan proyek. Pengawasan ketat dari lembaga seperti BPK dan KPK yang memperlambat proses administrasi karena audit pembiayaan dan pengadaan. Dan masalah perizinan dan regulasi lingkungan termasuk penyesuaian AMDAL, izin kawasan hutan lindung, dan penyesuaian tata ruang lintas kementerian. Nah, untuk opsi pembiayaan yang tersedia dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yaitu pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menunjukkan pentingnya pendekatan finansial yang fleksibel dan adaptif dalam proyek infrastruktur berskala besar. Awalnya dirancang dengan skema business to business atau B2B tanpa dukungan APBN. Proyek ini kemudian beralih ke skema pembiayaan campuran atau hybrid financing akibat dinamika di lapangan seperti cost upfront dan keterlambatan. Perubahan ini mencerminkan perlunya strategi pembiayaan yang mampu merespon risiko teknis, administratif, serta politik secara berkelanjutan. Dan untuk skema awal, business to business atau B2B, pada tahap awal proyek kereta cepat Jakarta Bandung dirancang dengan pendekatan murni B2B tanpa menggunakan dana dari APBN maupun APBD. Skema ini bertujuan mengurangi beban fiskal negara dan mendorong partisipasi aktif BUMN serta investor asing. Struktur pembiayaan awal terdiri dari ekuitas, pemegang saham, dan pinjaman lunak dari China Development Bank atau CDB. Meskipun dianggap inovatif, skema ini juga memiliki risiko tinggi jika terjadi gangguan dalam pelaksanaan proyek. Nah, untuk struktur pembiayaan awal, yaitu ekuitas disetor oleh konsorsium BUMN Indonesia, antara lain ada PT Wika, PT KAI, dan PT Jasa Marga, dan PT PN 8. Dan mitra Tiongkok, ada China Railway International dan China Railway Group. Dan pinjaman luar negeri dari China Development Bank nilai 4,55 miliar US dollar, tenor selama 40 tahun, grace period 10 tahun, bunga kurang lebih 2% per tahun atau lunas. Dan keunggulan skema B2B, yang antara lain ada tidak membebani APBN atau BPD, dua meningkatkan kepercayaan investor, terakhir memperkuat sinergi BUMN dan kerjasama internasional. Dan risiko utama skema B2B ada cost of run yang tidak terantisipasi, ada keterlambatan proyek, atau penundaan pengembalian investasi, dan dampak perubahan kondisi ekonomi atau geopolitik terhadap stabilitas pinjaman.
Dan yang kedua ada skema revisi, yaitu ada hybrid financing. Seiring munculnya tantangan teknis dan pembebanan biaya, skema pembiayaan awal berbasis B2B tidak lagi mencukupi untuk mendanai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebagai respon, pemerintah dan para pemangku kepentingan mengadopsi model hybrid financing yang memadukan pendanaan swasta dengan dukungan fiskal terbatas dari negara. Perubahan ini mencerminkan fleksibilitas pembiayaan infrastruktur modern dalam menghadapi risiko nyata dan menjaga kelangsungan proyek strategis nasional. Dan untuk komponen utama metode hybrid financing, itu ada penyertaan modal negara atau PMN. Pemerintah memberikan 4 triliun kepada PT KAI. Dana digunakan untuk memperkuat ekuitas KCIC bukan langsung ke proyek. Dan untuk tambahan pinjaman komersial, pinjaman tambahan dari China Development Bank atau sindikasi perbankan, dan syarat pinjaman dinegosiasikan ulang agar sesuai dengan kapasitas KCIC. Dan komponen utama hybrid financing, reinvestasi dividen, itu pemegang saham setuju untuk mereinvestasikan keuntungan dan menjaga keseimbangan struktur modal serta mempertahankan kepemilikan. Dan untuk makna strategis perubahan skema itu menunjukkan fleksibilitas kebijakan pembiayaan dan menjaga keberlanjutan proyek di tengah risiko teknis dan finansial dan menjadi contoh sinergi antara sektor swasta, dukungan publik terbatas, dan kerjasama internasional. Dan keputusan akhir yang diambil dalam pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dalam proyek infrastruktur strategis berskala besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, dinamika teknis, keuangan, serta birokrasi kerap menuntut penyesuaian strategi pembiayaan. Awalnya proyek ini dirancang dengan pendekatan murni business to business atau B2B tanpa dana publik. Namun seiring tantangan di lapangan, skema tersebut direvisi menjadi model hybrid financing, kombinasi antara pendanaan swasta dan dukungan fiskal terbatas dari pemerintah. Perubahan ini mencerminkan pentingnya fleksibilitas kebijakan dalam menjaga kelangsungan proyek nasional. Kombinasi B2B dan dukungan pemerintah. Keputusan akhir pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dirancang untuk tetap meminimalkan beban pada APBN, namun tetap menyediakan ruang fiskal terbatas bagi intervensi pemerintah jika terjadi kondisi kritis seperti pembengkakan biaya dan keterlambatan. Dalam hal ini, pemerintah memberikan penyertaan modal negara atau PMN sebesar 4 triliun rupiah kepada PT KAI sebagai induk konsorsium BUMN. PMN tersebut bukan untuk menutup biaya proyek secara langsung, melainkan untuk memperkuat struktur pemodalan PT KAI agar mampu menambah ekuitas ke dalam proyek tanpa mengganggu kesehatan keuangannya. Dan untuk prinsip pembiayaan, meminimalkan ketergantungan pada APBN, pemerintah berperan hanya dalam kondisi mendesak. Mekanisme PMN, dana PMN diberikan ke PT KAI bukan langsung ke proyek. Besaran anggarannya yaitu 4 triliun rupiah. Dan untuk tujuan PMN itu memperkuat struktur modal PT KAI, memberi ruang bagi BUMN untuk menyuntikkan ekuitas tambahan, serta menjaga stabilitas keuangan BUMN terlibat tanpa membebani APBN secara langsung. Dan untuk kelanjutan dan renegosiasi pinjaman luar negeri, pinjaman dari China Development Bank atau CDB tetap menjadi sumber utama pembiayaan eksternal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun, akibat penyesuaian kebutuhan biaya dan perubahan kondisi makroekonomi, dilakukan renegosiasi terhadap beberapa ketentuan pinjaman. Langkah ini bertujuan menjaga kelangsungan pembiayaan proyek secara efisien tanpa harus mencari sumber pendanaan baru yang lebih mahal atau rumit secara administratif. Dan untuk perubahan jadwal pencairan dana itu menyesuaikan dengan kebutuhan kas proyek dan perkembangan konstruksi. Untuk penyesuaian mekanisme pembayaran bunga dan pokok untuk menjaga likuiditas KCIC di tengah tekanan biaya, revisi target penyerapan dana disesuaikan dengan progres aktual di lapangan agar lebih realistis. Dan untuk tujuan strategisnya itu memastikan kesinambungan pembiayaan, menghindari ketergantungan pada pendanaan baru, serta mengelola risiko keuangan secara terukur. Dan ada restrukturisasi internal KIC,
Terus sebagai entitas pelaksana proyek, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC perlu melakukan restrukturisasi internal guna menjaga keseimbangan struktur pemodalan. Nah, restrukturisasi ini mencakup evaluasi rasio utang terhadap ekuitas, keseimbangan kepemilikan antara mitra Indonesia dan Tiongkok, serta distribusi beban keuangan yang adil antar pemegang saham. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi finansial KCIC, menjaga kepercayaan kreditur dan investor, serta menjamin kelayakan finansial proyek dalam jangka panjang. Dan rasio utang terhadap ekuitas atau DER menjaga proporsi utang dan modal agar tetap sehat secara finansial. Proporsi kepemilikan saham itu menyeimbangkan posisi antara mitra Indonesia dan Tiongkok agar adil dan stabil. Dan untuk distribusi beban keuangan disesuaikan dengan porsi kepemilikan dan kontribusi modal masing-masing pihak. Dan untuk tujuan restrukturisasi yaitu menjaga kredibilitas di mata kreditur dan investor, memastikan struktur keuangan jangka panjang yang berkelanjutan, serta meningkatkan daya tarik investasi dan kelayakan proyek. Dan ada strategi monetisasi aset pasca operasi, yaitu sebagai bagian dari strategi finansial jangka panjang, KCIC dan para pemegang saham merancang pendekatan monetisasi aset untuk memastikan keberlanjutan operasional dan pengembalian investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Strategi ini tidak hanya bergantung pada pendapatan tiket, tapi juga mencakup pengembangan kawasan berorientasi transit atau TOD, serta komersialisasi aset non-operasional untuk menciptakan sumber pendapatan jangka panjang yang stabil. Untuk pendapatan tiket penumpang, ya tarif kurang lebih untuk tarif 250.000 sampai 350.000. Untuk proyeksi penumpang kurang lebih 30.000 per hari dan sumber utama kas operasional dan pelunasan pinjaman. Untuk pengembangan kawasan TOD, lokasi strategis di Halim, Karawang, dan Tegaluar. Untuk potensi investasi, ada apartemen, hotel, mall, dan perkantoran. Untuk komersialisasi aset lain, yaitu ada ruang iklan di stasiun dan kereta, hak penyiaran digital dan jaringan Wi-Fi, lahan parkir, dan konektivitas pendukung. Tujuan strategisnya mendukung pengembalian investasi jangka panjang dan diversifikasi sumber pendapatan serta memaksimalkan nilai aset proyek. Implikasi strategis dari kebijakan pembiayaan, meskipun menghadapi tekanan pembiayaan dan tantangan teknis, keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tetap terjaga. Risiko fiskal negara berhasil diminimalkan berkat dukungan PMN yang terbatas dan bersifat strategis. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dan adaptasi dalam manajemen proyek infrastruktur berskala besar. Strategi pembiayaan proyek ini menjadi contoh praktik baik yang dapat dijadikan acuan untuk proyek-proyek nasional di masa depan. Dan faktor keberhasilan pembiayaan proyek yaitu pendanaan ekuitas dari BUMN, pinjaman lunak dari mitra internasional, CDB, dan dukungan fiskal terbatas dari pemerintah, PMN, dan strategi monetisasi aset jangka panjang. Untuk kesimpulannya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam pembiayaan infrastruktur strategis. Meskipun menghadapi cost upfront dan keterlambatan, proyek tetap berlanjut melalui skema hybrid financing yang menggabungkan antara lain ekuitas BUMN, pinjaman lunak internasional, PMN terbatas dari pemerintah, serta strategi monetisasi aset jangka panjang. Pendekatan ini berhasil menjaga keberlanjutan proyek tanpa membebani APBN secara penuh dan menjadi model pembiayaan yang adaptif, kolaboratif, serta berkelanjutan untuk proyek masa depan. Ya, mungkin cukup sekian untuk presentasi mengenai skema pembiayaan infrastruktur di proyek strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.